Perjuangan timnas Indonesia terus berlanjut di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad asuhan Sintayong dipastikan satu grup dengan negara-negara unggulan Asia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Coach Sintayong tentunya nggak mau menyalahkan keadaan begitu saja. Pelatih Korea Selatan ini tetap terus berjuang membawa Garuda terbang tinggi. Cetak Gol coba merangkum perjuangan berat timnas Indonesia lolos dari grup neraka sebagai berikut. Perjuangan gila Indonesia menuju ronde ketiga. Tim nasional Indonesia mencatatkan rekor dan sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia. Untuk pertama kalinya skuad Garuda lolos ke ronde ketiga setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Skuad asuhan Sintayong berstatus sebagai runner-up grup F dengan koleksi 10 poin. Coach Shin mengapresiasi kerja keras para pemain di atas lapangan. Sintayong bilang para pemain sudah bekerja sangat keras guna meloloskan Indonesia. Coach Sintayong bilang ini sudah menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Bagaimana tidak, skuad Garuda menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga. Beberapa rival seperti Vietnam dan Malaysia harus mengubur impian terbesar mereka. Perjuangan Indonesia lolos ke ronde ketiga memang didapatkan dengan cara yang gak mudah. Berbagai rintangan sempat dirasakan anak asuh Sintayong di awal-awal babak kualifikasi ronde kedua. Skuad Garuda sempat menelan 2 hasil minor saat dibantai Irak 5-1 dan ditahan imbang Filipina. 2 hasil minor ini membuat para pemain skuad Garuda menjadi tertekan. Tommy Welly selaku pengamat sepak bola sempat mengkritik 2 hasil buruk timnas Indonesia. Bung Toel menyebut jika hasil buruk itu membuka kewarasan para penggemar. Menurutnya, timnas Indonesia tampil sangat mengecewakan terutama menghadapi Filipina. Bung Toel bilang kalau skuad Garuda seharusnya bisa meraih kemenangan. Selalu upgrade kedalaman skuad. Walaupun menorehkan sejarah dan prestasi yang gemilang, Sintayong tetap akan meningkatkan kualitas. Sebelum pertandingan menghadapi Filipina, Coach Shin memang menambah kekuatan yang baru. Calvin Verdong berhasil menjalani debut perdananya menghadapi Filipina. Pemain dari Nijmegen ini bermain selama 67 menit sebelum digantikan oleh Pratama Arhan di babak kedua. Verdong sukses membawa timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 2-0. Bek berusia 27 tahun ini merasa bangga karena bisa mempersembahkan kemenangan di laga debut. Selain Calvin Verdong, Martin Paes juga tengah dipersiapkan untuk segera debut bersama skuad Garuda. PSSI sukses menaturalisasi sang kiper meskipun harus mengurus beberapa berkas ke CAS. Proses naturalisasi Martin Paes dirumorkan akan menghabiskan dana sebesar 30 miliar rupiah. Namun Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI langsung mematahkan rumor tersebut. Sinulinga bilang jika semuanya sudah diperhitungkan oleh PSSI. Menurutnya PSSI nggak akan menaturalisasi Martin Paes apabila memakan biaya yang cukup besar. Sebelum Martin Paes dan Calvin Verdong sudah banyak pemain keturunan yang bergabung. Mulai dari Shane Patinama, Rafael Strijk, Sandy Walsh sampai dengan pemain keturunan yang memang punya paspor Indonesia, Elkan Bagot. Kekuatan skuad Garuda juga akan terus bertambah kuat dengan kehadiran pemain keturunan baru. Darmian van Dijk dan Jens Reven diprediksi akan segera bergabung ke skuad Garuda. Van Dijk yang saat ini membela Telstar U21 digadang-gadang akan menambah kekuatan di lini pertahanan Indonesia. Sedangkan Jens Reven baru saja menjalani debut di timnas Indonesia U20. Gak menutup kemungkinan Reven akan dipromosikan apabila penampilannya konsisten. Masuk grup neraka paling sulit. Timnas Indonesia dipastikan akan menempuh jalan yang berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pasukan Merah Putih tergabung di dalam grup neraka yang berisikan negara-negara unggulan Asia. Indonesia harus bersaing dengan Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Australia hingga Tiongkok. Pasukan Garuda Nusantara diprediksi kesulitan untuk bisa lolos. Pasalnya, timnas Indonesia punya kenangan buruk menghadapi 3 negara tersebut. Skuad Garuda bahkan pernah dibabat habis timnas Bahrain dengan 10 gol tanpa balas.
Saat itu pasukan Merah Putih mengalami masalah akibat dualisme di tubuh PSSI. Aji Santoso selaku pelatih punya keterbatasan dalam pemilihan pemain. Selain itu, rekor buruk juga dialami skuad Garuda saat berhadapan dengan Australia dan Jepang. Indonesia sempat dibantai 4 gol tanpa balas atas Australia di bulan Januari lalu. Kekalahan telak ini membuat langkah pasukan tanah air harus terhenti di Piala Asia 2023. Saat menghadapi Jepang, Indonesia juga sempat kalah dengan skor akhir 3-1. Haji Memoriasu langsung memberikan pujiannya karena Indonesia bisa memberikan perlawanan yang sengit. Sang pelatih sangat kagum dengan perkembangan pesat skuad Garuda. Menurutnya, Sintayong berhasil memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Sementara di grup lainnya juga nggak kalah serunya. Di grup B dihuni oleh para tim kejutan seperti Korea Selatan, Irak, Jordania, Oman, Palestina, hingga Kuwait. Sementara grup A diisi oleh 3 raksasa Asia yang diunggulkan menjadi yang teratas. Mulai dari Qatar, Uzbekistan, Iran, Kirgistan, Korea Utara, hingga Uni Emirat Arab. Tetap optimis walaupun punya peluang berat. Walaupun tergabung di grup neraka, para supporter timnas Indonesia justru merasa senang. Netizen tetap optimis skuad Garuda bisa mengatasi perlawanan negara kuat. Mereka mengatakan ini merupakan kesempatan yang langka di mana pemain bisa mendapatkan pengalaman. Keyakinan serupa juga dilontarkan oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Seperti diketahui, Pak Erick sendiri terbang langsung ke Kuala Lumpur menyaksikan undian. Dia merasa nggak ada lawan yang mudah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun Erick Thohir tetap optimis dengan peluang timnas Indonesia. Dia berharap para pemain bisa memberikan yang terbaik meskipun dipertemukan di grup yang berat. Sementara itu, Roni Pangenaman selaku pundit lokal juga ikut memberikan komentarnya. Pria yang akrab disapa Bung Ropan ini mengakui peluang Indonesia lolos akan sangat sulit. Menurutnya, Indonesia hanya punya kesempatan menang menghadapi Bahrain dan juga Tiongkok. 2 kemenangan ini diharapkan bisa menghidupkan peluang skuad Garuda bermain di ronde keempat. Namun Bung Ropan meminta timnas Indonesia untuk segera berbenah. Pengamat lokal ini bilang skuad Garuda harus mendatangkan 4 pemain keturunan anyar demi bisa bersaing. Shin Jae-won juga nggak ketinggalan memberikan pendapatnya. Anak kandung dari Sintayong ini memberikan komentar "Let's go" disertai emot api di akun resmi timnas Indonesia. Sintayong sendiri nggak bisa menghadiri acara drawing di Kuala Lumpur. Alasannya, pelatih berusia 53 tahun ini tengah sakit dan masih menjalani perawatan di Korea Selatan. Coach Shin dilaporkan baru akan kembali memimpin di bulan Juli mendatang. Sebenarnya kepulangan Sintayong ke negara kelahirannya sempat menjadi perdebatan netizen. Mereka meminta sang pelatih untuk menyelesaikan tugasnya mencari pemain keturunan. Akan tetapi para penggemar memaklumi alasan Sintayong. Seperti diketahui, mantan pelatih Seongnam Ilhwa ini sudah berjuang keras mencari pemain keturunan. Cara menembus Piala Dunia. Langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka. Di babak ini, skuad Garuda harus berjuang keras karena punya peluang lolos yang terbilang berat. Sebelumnya, AFC membagi 18 negara yang lolos ke ronde ketiga dalam 3 grup. Masing-masing grup akan dihuni oleh 6 negara berdasarkan pot undian. Di ronde ketiga ini, setiap negara akan berlaga sebanyak 10 pertandingan. Demi lolos ke Piala Dunia 2026, skuad Garuda harus menjadi juara ataupun runner-up grup. Berkaca dari Piala Dunia 2022, dibutuhkan minimal 20 poin untuk bisa menjadi runner-up. Artinya, timnas Indonesia harus meraih 7 kemenangan untuk menembus 20 poin. Jika gagal, skuad Garuda juga masih punya cara lain untuk menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Caranya dengan finish di peringkat 3 dan 4 untuk melaju ke ronde keempat. Di babak ini, 6 negara peringkat ketiga dan keempat dari ronde ketiga akan dibagi menjadi 2 grup. Setiap negara akan melakoni 2 pertandingan yang bakal digelar di tempat yang netral.
Jika ingin otomatis lolos, skuad Garuda harus mengunci posisi juara grup. Harapan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 juga masih terbuka jika finish sebagai runner-up. Skuad Garuda akan bertarung dengan runner-up grup lainnya di ronde kelima dalam 2 leg. Jika berhasil menang, timnas Indonesia akan melaju ke babak playoff konfederasi. Di babak ini, pasukan Merah Putih harus memperebutkan 2 tiket tersisa bersama 5 negara lainnya. Ambisi menembus Piala Dunia. Meskipun harus menempuh jalan yang cukup sulit, timnas Indonesia masih dalam keyakinan yang sangat tinggi. Pasukan Garuda punya hasrat untuk tampil di Piala Dunia. Ambisi besar ini disampaikan langsung oleh sang pelatih Sintayong. Sang pelatih memang sadar diri kalau timnya merupakan negara yang paling lemah daripada kontestan yang lain. Namun pemain 53 tahun ini nggak mau para pemainnya punya mental yang gampang patah ketika ditekan. Dirinya ingin berusaha sebaik mungkin dan memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin di babak ketiga. Selain itu, Coach Sintayong juga bersikap realistis dengan nggak mengincar langsung posisi 2 besar. Mantan pelatih Korea Selatan ini menargetkan skuad Garuda finish di peringkat ketiga. Tujuannya agar pasukan Merah Putih bisa melanjutkan kiprah di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Keyakinan yang sama juga dilontarkan oleh Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meminta Indonesia mengulang pencapaian di Piala Asia U23 2024. Saat itu, skuad tanah air hampir mencetak sejarah dengan lolos ke Olimpiade Paris. Dirinya berdoa agar kegagalan lolos Olimpiade bisa terbayarkan dengan lolos ke Piala Dunia. Akan tetapi, Erick Thohir mengingatkan anak asuh Sintayong untuk nggak jumawa. Sebab pasukan Merah Putih bakal dikelilingi lawan-lawan yang kuat langganan Piala Dunia. Sementara itu, Tom Haye mengakui sudah siap dan gak sabar untuk menjajal pertandingan ronde ketiga. Mantan pemain Lese ini yakin kalau Indonesia sudah lebih kuat dan mampu bersaing. Di sisi lain, Justinus Laksana masih belum yakin timnas Indonesia bakal bisa bermain di Piala Dunia. Coach Justin sebenarnya mengaku senang dengan perkembangan skuad Garuda saat ini. Namun dia merasa kurang realistis jika mengharapkan Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Menurutnya, pasukan tanah air mungkin sudah akan lebih siap di Piala Dunia 2030 yang akan datang. Itulah ulasan hasil drawing timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa membuat kejutan di babak ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.